Banyak teman-teman yang nanya, ini kok keren banget, belanjanya langsung ke kandangnya GRT. Ini gimana ceritanya? Termasuk sapi di belakang, saya tadi tanya ke anak-anak kandang sini, teman-teman sini, sapi-sapi dari GRT. Iya, betul ya. Sebenarnya bukan belanja sih Mas ya. Gak enak juga dibilang belanja tapi Ini keren ini. karena kita kebetulan kalau bahasa Maduranya kan kita asepo ke abad. Jadi mungkin Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Sekarang saya ada di kandang tim Kilat Meteor. Kilat Meteor, guys. Ini baru pertama kali saya silaturahmi ke sini, ke Bapak Haji Sola, Mas Sola, Mas Sola aja. Belum punya anak. Oh, tidak mau, belum punya anak. Oh, Mas Sola nih, Mas Haji Sola. Nah, ini baru pertama kali saya pengen ngulik-ngulik tentang sapi yang ada di belakang saya dan tim Kilat Meteor. Oke, apa kabar dulu, Mas Sola? Alhamdulillah baik Mas. Sebelum saya tanya masalah sapi, ini pembukaan nih guys. Mas Sola belum punya istri, kabarnya lahir di Jeddah Mas, di Jeddah, lahir di Jeddah, Arab Saudi. Arab Saudi. Ternyata pernah mau jadi orang Arab. Pernah sempat mau jadi orang Arab tapi nggak jadi. Oh, ini karena kecintaan dengan tanah air, Mas ya. Ya, cinta tanah air. Cinta tanah air terutama tim kerapan sapi ya. Setelah dari Arab, pulang dari Arab tahun berapa Mas ke sini Mas? Kalau pulang sebenarnya tiap tahun kalau lagi orang tua cuti pulang. Cuman kalau udah nggak balik lagi itu tahun 2016. Terus 2016 sudah menetap di sini jadi nggak balik lagi ke sana. Oke. Sekarang masuk ke sapi guys. Kita tanya. Dari 2016 itu langsung beli sapi, langsung melihara sapi, Mas Sola atau gimana dengan Bapak AKBP? Kebetulan dari kita punya sapi itu dari tahun 2015 malah Mas. Sebelum ini sudah punya sapi ya 2015. Abang saya Yang Mas ya, Bapak AKBP Fatul Ulum. Yang kabarnya di kandang Luna Sepang, Maya. Luna Maya. Ya, sebelum Luna Maya itu ada lagi sapi saya. Oh, berarti saya nanyanya mundur lagi nih Mas ya? Iya. Mundur lagi ya, Bapak mundur lagi nih pertanyaannya. Mas Sola ini sebelum di Jeddah gitu kan, mungkin ada keluarganya atau generasi keberapa yang pernah suka sama sapi? Kalau saya dengan kakak saya ini kebetulan udah generasi ketiga mungkin ya. Generasi ketiga. Iya, karena emang yang sudah mulai mencintai budaya kerapan sapi keluarga saya dari kakek saya. Dari kakek saya. Terus Kakek saya emang sempat vakum karena putra-putranya belum bisa melanjutkan. Setelah itu baru cucunya kakak saya yang lanjutin. bocoran nama kakeknya sampean? Nama kakek saya Haji Fauzi. Haji Fauzi. Almarhum ya. Oh, almarhum. Oke. Setelah itu baru Bapak AKBP Baru tahun 2015 ya. 2015 yang di kandang timur Luna Maya. Terus pindah Malah, kandang sini di tahun berapa? Ini kandang ini malah baru sebenarnya. Baru ya. Ini mungkin nggak sampai 2 tahun, baru 1,5 tahun mungkin. Hampir mau 2 tahun sih. Sebelum di Bapak Anam, sebelumnya di kandang di Karpote namanya. Dirawat oleh paman saya. Di Itu, Karpote. kalau mungkin viewers pada tahu itu Nafisa, orang tuanya Nafisa. Oh, Mbak Nafisa. Itu masih saudara Ya, sampean itu apa? sepupu saya kebetulan. Oh, sepupu. Salam buat Mbak Nafisa. Oke, Mas, ini sapi di belakang nih, Mas. Tadi saya berbincang-bincang sama anak kandang nih, Mas. Katanya tim Kilat Meteor ini katanya views
atau misalnya penonton di YouTube, nih belanjanya kok keren banget. Maksudnya keren itu belanjanya itu langsung ke tokoh, namanya itu kalau boleh sebut nama Bapak Haji Thohir gitu kan. Nih banyak teman-teman yang nanya, nih kok keren banget belanjanya langsung ke kandangnya GRT gitu. Ini gimana ceritanya Mas? Termasuk sapi di belakang, saya tadi tanya ke anak-anak kandang sini, teman-teman sini, nih sapi-sapi dari GRT Mas. Iya, betul. Gimana? Betul sekali. Sebenarnya bukan belanja sih Mas ya. Gak enak juga dibilang belanja iya. tapi ini. Terus gimana? Karena kita kebetulan kalau bahasa Maduranya kan kita asepo ke Abah Thohir. Jadi mungkin dari abang saya juga cari sapinya ke sana, terus cocoknya juga dari sana, jadi akhirnya ya dari Abah Thohir semua. Rata-rata di sini sapinya dari Abah Thohir semua sih. Kecuali satu dari Abah Kaprawi dari KL Tanah Merah. Dari Lapindo. Ya dari Lapindo, cuma itu aja sih. Oke, saya pengen nanya lagi. Ini ada ikatan apa dengan Abah Haji Thohir gitu kan? Sampai misalnya tim Kilat Meteor ini sapi-sapinya banyak yang dari sana. Iya. Nih mungkin ada saudara atau apa gitu. Gimana Mas? Kalau ikatan sih sebenarnya nggak ada, cuman mungkin ya kita emang sudah deket dari dulu-dulunya, dari mungkin udah ada hubungan dari kakek saya sama Abah Thohir. Emang sudah bersilaturahmi dari dulu mungkin ya. Berlanjut sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang mungkin. Karena dulu kan saya juga masih kecil, kurang tahu ceritanya bagaimana, tapi kayaknya dulu emang silaturahmi itu sudah terjalin pada saat kakek saya, sudah dari kakek saya. Terus sampai saat ini juga silaturahmi itu tetap berhubungan baik dengan Abah Thohir. Apalagi kita di sini juga pengerap yang istilahnya junior daripada untuk tim-tim yang lain. Jadi kita ya kita menganggap Abah Thohir itu sudah orang tua kami gitulah di sini. Reng tua lah gitu. Ya, reng tua. Can reng betul aspo. Asepo ke Abah Thohir ya. Oke. Terus lanjut lah. Nih kan sapi dari Abah Thohir. Mungkin banyak orang yang tahu, tapi sedikit cerita lah Mas tentang Kilat Meteor. Ini beberapa kali ganti nama misalnya. Ini Kilat Meteor ini inspirasinya itu gimana? Sedikit cerita, meskipun ya teman-teman lah pada tahu lah. Iya, sebenarnya kilat meteor kan, kilat lambangnya kan listrik ya Mas ya. Yes. Kebetulan saya juga dulu kuliahnya di jurusan teknik elektro listrik. Jadi saya mengambil filosofinya dari kilat dari situ. Terus meteor kan di jersinya juga kelihatan, di seragamnya kan gambar meteor jatuh. Nah, berharapnya sapinya semoga bisa cepat seperti kilat dan seperti meteor jatuh kecepatannya gitu. Ini berarti inspirasinya dari sesuatu yang cepat-cepat. Iya. Kilat sama meteor. Meteor. Oke. Nih yang kemarin Mas sempat viral masalah sapi yang nabrak, yang sampean kasih nama bintang presisi. Itu kondisinya gimana sekarang? Alhamdulillah kondisinya sehat-sehat aja Mas. Cuman ya sedikit mungkin ada benturan sedikit kan, sapinya agak lecet sedikit, cuman alhamdulillah sehat sih sapinya. Dan beberapa orang yang berguling-guling. Ya itu saya juga mau minta maaf lah mungkin korban-korban yang telah kena sapi saya, karena emang itu bukan faktor sengaja sih tapi. Oh, ini sekedar masukan aja deh. Itu resiko teman-teman kalau nonton sapi di depan ataupun di garis finish ataupun di garis start, semuanya ada resikonya. Hati-hati sendirilah gitu kan. Nggak ada jasa harjanya. Itu kita jaga-jaga sendiri saja. Seperti itu. Takut kejadian seperti yang di bintang presisi kemarin pas kerap terakhir. Juara 3 jadinya Mas ya. Akhirnya jadi juara 3. Nggak kelepas. Jadi ke finishnya nggak lari, malah jalan kaki gitu. Jalan kaki ya guys. Ya guys. Apanya mana itu? Habis nabrak ya dijalanin biasa. Dijalanin biasa. Jadi jalan. Oke, gini Mas Sola. Kalau di sini kan banyak di desa Kecamatan Blega. Ikatan sama saudara-saudara yang di Blega ini kan banyak juga pengerap sapi. Ya. Kalau tim Kilat Meteor gimana silaturahminya dengan para sesepuh di sini? Alhamdulillah kalau silaturahmi kita tetap
berhubungan baik ya, silaturahmi dengan pengerap-pengerap pecinta kerapan sapi yang ada di Kecamatan Belega ya. Terutama kita kan yang paling termasuk yang paling junior lah kalau di sini. Di sini kan karena di sini juga di Kecamatan Belega juga pecinta kerapnya juga lumayan banyak. Di sini ada dari tim Sapurata, dari Klebun Karangnangka, terus dari Bunga Desa, Klebun Rosep, terus dari tim Kaper Koning, dari Klebun Turin, banyak Nangkonang juga banyak sekarang. Oh, banyak ya di Banyak. sini ya. Iya, banyak sekali. Dan namanya juga kayaknya sapi top-top semua ini. Tim-tim besar semua yang Tim-tim ada besar di Belega di ini. Belega ini. Kecuali tim saya. Masih tim baru. Tim baru itu masih. Baru tapi bisa beli harga sapi Aduh. yang lumayan besar. Itu guys. Baru tapi sapinya mahal-mahal. Enggak, kalau dibilang mahal, enggak mahal. mungkin apa ya, obrolan di luar sana katanya mahal, tapi enggak, sebenarnya ya biasa-biasa aja. Sama seperti pecinta kerap yang lain. Toko-toko yang lain pasti juga kalau beli juga kan yang milih yang super lah, seenggaknya istilahnya baik, kelihatan kecepatannya kayak gimana kan. Ini kalau milih sapi nih, ini kan transfer atau milih sapi. Kalau di sini kan sapinya sudah besar-besar semua kan. Sapi-sapi yang jadilah, enggak seperti itu. Ini sampean yang survei sendiri atau ada tim untuk cari bakat-bakat sapi yang udah, atau misalnya sampean langsung ke Abah Thohir, "Bah, saya pengen sapi yang ini." Ya sebenarnya kita kan kekeluargaan ya Mas. Jadi kita semua ya kita diskusi bersama kira-kira sapi yang mana yang baik, terus cari ini pasangannya untuk mana yang baik. Jadi diskusi sih, lebih ke diskusi keluarga sih. Cuma terutama juga dari Bang Fatul juga kan. Utamanya dari beliau kan. Beliau yang kalau emang ini gimana kita kasih saran gini, kalau Bang Fatul kurang cocok ya kita enggak juga. Sapi-sapi yang masuk nih. Saya tadi kan ngomong harga ini. Transfer terbesar di kandang sini coba. Mungkin kalau harga transfer terbesar. Berapa digit? Mungkin kalau harga ya nggak mungkin nggak bisa disebut di sini. Cuman kalau yang transfer terbesar emang ya saya akui emang yang ini Mas, yang kemarin masuk itu. Oh, yang masuk yang seruduk, Ya, main yang seruduk gitu kan, main main seruduk seruduk. itu emang. Yang magernya ya berarti ya. Makan sama kan selak jen itu. Oh, selak jen itu. Iya, satu pasang kan. Mungkin yang paling besar itu ya. Kalau digitnya mungkin nggak perlu disebut. Nih Mas Ola ini sukanya merendah kan. Saya tim baru gitu kan, tapi tim barunya langsung sering beberapa kali podium gitu kan. Baru podium. Ya mudah-mudahan aja Mas. Amin, Ke belakangnya ntar kalau udah kerap sudah normal ya kan. Ada kerap lagi ya, mudah-mudahan juga dari pertama 2 kali 3 kali kan pastinya seperti itu Mas. Mohon beda sekalian, bakal 2 kali, bakal 3 kali ya. Amin. Namanya juara. Aduh. Mas ketutupan Mas. Sponsor utama ini Mas. Iya Mas. Ini ada teman-teman ya, ada jersey yang saya pakai ini dari teman saya, namanya itu Mas Rehan, yang ownernya atau yang punya akun Lensa Krab di IG. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Atau misalnya kalian butuh jersey apa, teman-teman tim pengerap sapi itu masuk Mas Ola, silahkan calling sendiri. Karena emang fotonya hasilnya bagus-bagus Mas. Terbaik itu, terbaik. Siap. Tadi ketutupan saya. Oh iya, lupa kalau ada nama Lensa Krabnya teman-teman. Hasilnya bagus sih. Oh ya, hasilnya top lah. Top. Oke, lanjut ke sapi lagi Mas Ola ini. Tadi ngomongin masalah dulu saya pernah sempat lihat sapi di sini itu, ada sapi yang sulit kayaknya kalau di Eser Mas Ola. Iya. Kemana itu? Kayaknya udah enggak ada Mas. Sudah transfer Mas. Sold out gitu ya? Sold out sudah, karena emang kalau kata orang Madura itu Sarah lakon. Iya. Apalagi sekarang terbukti kemarin kan waktu. Iya. Kalau misalnya Waktu ya emang sulit dilepas, itu resiko juga Mas. sekarang emang berpacu dengan waktu kan, karena itu emang salah satu tantangan juga buat pengerap sekarang, karena emang kalau
waktu siap tidak siap kan harus dilepas. Kan kemarin kejadiannya banyak sapi yang nggak dilepas. Ya. Ya di Iya tuh punya sampean. punya saya juga. Ah. Terutama Nih, ultimatum buat temen-temen tukang ngocol sapi ini. tukang ojol itu. Tukang pangko sapi ini. Hati-hati sekarang waktunya mepet sekali ya Mas Ola ya. Mepet sekali. Jadi teman-teman yang bekerja untuk Mengocol, pelepas sapi atau bahasa Madura mengocol sapi ya langsung siap saja gitu kan. Harus selalu siap. Langsung standby, nggak usah lihat-lihat apa, langsung disiapkan sapinya, nggak usah lihat musuhnya. Pokoknya bendera col gitu kan, biar nggak kejadian lagi. Ya, sisi positifnya kerap bisa nggak lama-lama, terus juga hal-hal yang mungkin indikasi kecurangan juga akan sangat minim akhirnya kalau udah ada waktu itu Mas. Karena waktu itu emang sangat penting. Cuman ya buat pengerap itu jadi sebuah tantangan. Karena kalau sapinya emang susah diocol harus siap-siap itu. Apa boleh, apalagi ya kan Iya. yang suka merindu ya. Semua. Nah, sapinya yang suka merindu ya. Kalau bisa sebelum dari garis kita harus sudah siap. Tinggal Udah. jalan tiba-tiba lepas gitu. Harus. Kalau ditaruh di garis tiba-tiba aduh. Karena Abah Selawi sudah tidak ada toleransi sekarang. Udah langsung gitu Langsung ya. kalau ada waktu dari kode dari Mas Ian Sanjaya itu dari MC sudah waktunya habis. Ini sapi yang paling lama Mas, yang di sini itu yang mana Mas? Sapi yang dari mana? Yang Yang mana? paling lama itu yang paling timur dari Abah Thohir. Ucil atau enggak gundul namanya. Oh, yang paling lama di kandang Itu sini. paling lama di kandang sini. Karena emang sapinya paling itu awal kandang ini terbangun itu beberapa bulan kemudian baru Si Ucil. Ucil ya. Tuh beberapa sapi yang di sini guys. Sapi kesayangan Mas. Pernah nggak sampean itu kan kadang nih sapi ini nggak saya jual karena sayang meskipun ini Sapi kesayangan sebenarnya semuanya kesayangan sih Mas. Cuman kalau saat ini ya iya. semuanya emang Mas karena emang satunya lagi nyari lakjan juga kan emang nggak punya pasangan, satunya juga nggak punya pasangan, ini bener-bener disayang gitu loh. Kalau emang sampai keluar kayaknya eman banget. Ini kan ada 5 ekor Mas, 5 ekor. Ini yang nggak ada lajen ini gimana? Yang ini Yang pojok sini. yang pojok yang dari Terobos dan dari Abah Thohir ya. Terobos asli. Ini kan satu lajen biasanya. Satu lajen. Pertamanya ya kan. Terus digandeng sama yang baru ini. Saya coba gandeng lagi ternyata sudah nggak akur. Wah, ngampul Mas. Kayaknya sudah bosen. Sudah nggak akur Nih, gitu. kalau cewek ini kan Ngampul. ngampul istilahnya teman-teman ya. Ternyata sapi juga bosen-bosen dan kalau udah digandeng pas dipetal itu juga Iya. kayak nggak mau juga kadangnya ternyata. Ternyata sapi itu punya rasa bosan juga. Baru tahu kalau sapi punya rasa bosan. Iya. Nih untuk selanjutnya Mas ke depannya target untuk tim Kilat Meteor nih. Transfer sapi kah, tembus Piala Presiden kah gitu kan. Kalau target kita nggak muluk-muluk ya Mas ya. iya. Yang penting kita bisa podium lagi lah event selanjutnya. Kalau untuk presidenan itu kayaknya masih lama, mungkin kalau nggak salah saya dengar informasi kan nanti bulan 6 atau bulan 7 kita mulai kewedanan kalau nggak salah ya. Semoga saja. Semoga saja bisa terlaksana. Kalau untuk saat ini target-target ini ya mungkin bisa podium itu udah alhamdulillah banget. Woi, corona. Segera nyala. Apalagi sekarang Omikron ini tambah naik. Aduh, malah datang uminya dia. Iya. Omikron Omikron dia. Wah, ini semoga cepat pulih lagi, ada kerap lagi kan. Nih pertanyaan pribadi nggak apa-apa? Boleh. Umur Kalau berapa sih sampean? saya saat ini umur 25. Umur 25. 25. Masih muda, belum nikah kan? Belum nikah belum. Nih teman-teman, tadi ngomongin cewek kan, wah, mungkin ada cewek-cewek yang mau minta nomornya Mas Haji Sola, silakan. Aduh. Belum kayaknya emang belum waktunya. masih kalau cowok kan sepertinya nggak terlalu terburu batuk ini. Omikron udah ada ini. Ini kalau ngomongin masalah cewek itu suka speechless nih Bang, sampai batuk-batuk. Emang belum waktunya lah. Oke. Masih lama gampang. Oke Mas Sola, mungkin
gitu dulu. Ya. Ini juga sore. Terima kasih sudah menerima kita Saya yang udah makasih. Dengan- Sudah mampir, terima kasih. dengan baik. Mungkin ke belakangnya ini baru pertama kali saya kalau ke Bangkalan ke Surabaya bisa mampir di sini. Padahal saya udah ajak dari waktu itu. Mas Ahok Ya. belum kesini. Ini udah dari lama sebenarnya sejak saya sering liput di kandangnya Luna, kan? Iya. Kandangnya Bapak Anam yang di Sampang. Sebenarnya udah kontak-kontak suruh kesini tapi baru sempat sekarang teman-teman. Sampean kalau mau kesini mungkin kalau mau traveling bisa. Kan pengerap banyak di sini. Kalau mau ke Nangkonang deket, mau ke Sapurata deket, ya kan. Oh, oke. Mau ke Bunga Desa juga deket. Insya Allah cari saudara seperti ini mas sungguh luar Silaturahmi, biasa. silaturahmi. Nah, termasuk rezeki ini. Iya. Silaturahmi yang termasuk rezeki teman-teman. Oke terima kasih Mas Solan. Mungkin ada pesan-pesan untuk subscriber, viewer atau pencinta kerapan sapi dari Mas Solan? Pesan-pesannya apa ya? Enggak, maksudnya kan ini tokoh muda gitu kan, generasi muda yang tidak segan-segan untuk meluangkan waktunya untuk kerapan sapi, budaya Madura asli kan. Terus uang juga mas. Aduh. Nah kan. Iya. Ini kalau bicara ini pesan-pesannya gimana untuk teman-teman? Karena kalau pesan-pesan sih menurut saya kalau kerapan sapi ini adalah hobi ya, salah satu hobi yaitu melestarikan budaya. Dan saya juga karena di sini emang masih junior, masih perlu apa ya tambahan ilmu-ilmu dari sesepuh yang lainnya. Jadi saya sangat sangat respect, sangat menghormati dengan sesepuh pengerap yang lain. Karena emang saya juga tim baru, jadi mohon arahannya dan petunjuknya dari sesepuh yang lain. Tim baru guys. Ya. Ya tergolong tim baru lah mas ya. Ya. Meskipun ya kita lihat sejarah-sejarahnya dari mbahnya ya kan. Kita ulang lagi dari mbahnya sampean terus sampai sekarang ngerap. Iya. Dulu nama sapinya apa mas? Dulu Mbahnya sampean? Mega Remeng. Mega Remeng, Remeng iya. namanya. Mega Remeng. Mega Remeng dulu pernah masuk di Piala Kodam. Oh dulu. Dulu tapi ya. Kalau mungkin kalau anak ya mungkin kalau yang seumuran saya mungkin nggak paham mas Mega Remeng. Mungkin kalau yang sesepuhnya pasti tahu Mega Remeng. Oh seperti itu. Oke itu mungkin pertanyaan terakhir Mas Sola ya. Apa ini pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir Mas Sola ya. Enggak kalau lihat Mas Sola ini kadang saya pengen bertanya terus gitu kan. Makanya cepat-cepat saya ini pertanyaan terakhir Mas Sola gitu. Takut ada pertanyaan lagi. Oke terima kasih. Kita Nggak jadi pertanyaan terakhir. Ya ini udah ada pertanyaan. Kita kalau dihabiskan sekarang takutnya kalau saya berkunjung lagi kehabisan pertanyaan saya. Mas Sola. Siap. Oke begitu teman-teman. Terima kasih buat Mas Sola. Terima kasih buat teman-teman yang ada di tim Kirat Meteor. Sambutannya luar biasa baik. Dan semoga ntar kita kalau kesini, saya kalau kesini lagi tetap seperti ini, tetap humble orang-orangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Tetap melestarikan budaya kerapan sapi dan salam damai. Ciao.